Haleluya, Shalom, selamat pagi dan selamat datang lagi kepada kebaktian online kita pada ini. Jadi, saya percaya bahwa setiap kita telah sedia dan setiap kita ada dalam keadaan yang baik untuk memuji Tuhan dan melayani Tuhan pada hari ini. Amin. Jadi, mari sebelum kita mulakan kebaktian kita pada hari ini, kita akan memulakan pujian dan penyembahan kita. Dan sebelum itu, mari saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dan terima kasih juga ya Bapa untuk kesempatan kami pada hari ini. Pimpinlah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Bapa. Dan Tuhan nama-Mu Tuhan yang ditinggikan. Ampunikanlah kami Tuhan atas kekurangan kami. Ampunikanlah Tuhan atas kelemahan kami. Kami ingin melayani-Mu Tuhan pada hari ini. Kami ingin memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan sepenuhnya kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berikan kami kesempatan ini. Dan juga Tuhan kami ingin berdoa bagi kawasan sekeliling kami ya Bapa. Kami berdoa supaya akan ada keamanan ya Bapa. Dan juga kami berdoa untuk keadaan saudara kami juga ya Bapa yang sakit. Tuhan pulihkanlah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari kita naikkan sukacita kita pada Tuhan hari ini, kerana Dia telah memberikan kita hari yang baru pada hari ini. Amin. Saya percaya bahwa kita pasti merindui hadirat Tuhan pada hari ini. Jadi mari kita mulakan pujian dan penyembahan kita pada hari ini, dan mari kita naikkan lagu kita yang pertama, yaitu Sukacita. Haleluya. Yesus. Amin. Haleluya. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri sukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Bersukacita selamanya di dalam hadirat Yesus. Haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Bagi nama Yesus. Haleluya. Oh 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 oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Kaulah sukacita,
pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Amin, haleluya, bersukacita selamanya. Amin, amin, haleluya. Haleluya. Hanya Yesus yang layak dipuji. Amin. Haleluya. Mari kita teruskan pujian kita pada hari ini. Mari kita katakan terbesar dan mulianya Tuhan kita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin, haleluya, memujimu Tuhan, itulah kehendak kami. Haleluya, amin, amin. Haleluya. Kebesarannya, kemuliaannya. Amin, amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, itulah yang kita ingini, itulah yang kita harus serahkan kepada Tuhan. Amin, haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu.
terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajab semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Amin, amin Yesus. Amin Tuhan, biarlah semua memujimu Tuhan. Haleluya. Haleluya, saya percaya setiap kita telah menerima sukacita daripada Tuhan sebentar tadi, dan saya percaya bahwa kita juga terus ingin berada dalam hadirat-Nya. Mari kita naikkan lagu penyembahan kita dan mari kita menyembah Tuhan Bapa kita pada hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Tangannya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang bersama-Mu. Mari jemaat Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan pada hari ini. Haleluya, 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 haleluya.
dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ku ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin, haleluya. Mari kita terus dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Yesus hari ini. Terus pimpinlah kami. Saya diragukan pada hari ini. Kau isi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dan penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Teramat baik. Oh, ya kasih,
Aku pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan, teragunglah Engkau Yesus. Haleluya Tuhan, Kau Tuhan yang layak dipuji Tuhan, Engkau lah Tuhan yang kami sembah ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa pada hari ini nama-Mu Tuhan telah dimuliakan, dan Tuhan kami percaya pada hari ini Tuhan jiwa-jiwa Tuhan diselamatkan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa ya Bapa, bagi setiap pribadi kami Tuhan, sentuhlah hati kami ya Bapa, sentuhlah jiwa kami, sentuhlah hidup kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, terus kuatkan iman rohani kami ya Bapa. Ampunikanlah kami Tuhan atas kelemahan kami Tuhan, dan ampunikanlah kami Tuhan sekiranya kami Tuhan mengendahkan Engkau ataupun kami tidak memandang-Mu Tuhan di dalam setiap hari kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kembalikanlah kami Tuhan kepada pangkal-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan merasai hadirat-Mu sekali lagi ya Bapa. Kami ingin merasai Tuhan kasih-Mu sekali lagi ya Bapa di dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan biarlah mereka yang hilang juga ya Bapa, mereka yang hilang akan ditemukan kembali Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa ya Bapa, dalam kebaktian kami selepas ini, dalam firman-Mu Tuhan, bila Tuhan kuasa-Mu Tuhan menguasai kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu mengalir ya Bapa. Pakailah telinga kami Tuhan, pakaikanlah Tuhan hati kami Tuhan, supaya kami dapat menerima firman-Mu Tuhan dengan sepenuh hati kami ya Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pada hari ini Tuhan, setiap pribadi kami Tuhan telah dikuatkan, dan setiap kami Tuhan telah sedia ya Bapa untuk menerima berkat-Mu Tuhan yang berkelimpahan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, haleluya, amin. Baik, shalom, selamat pagi. Ya, apa kabar? Ya, selepas pengumuman pelepasan, kita agak dalam proses pemulihan, PKP dalam proses pemulihan. Saya percaya juga ini waktu-waktunya Tuhan ya, di mana setiap masa itu ada waktunya Tuhan dalam hidup kita. Jadi ada waktunya kita untuk mengejar, untuk mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Saya harap kita semua gereja PCC Salim maupun yang mengikuti kita secara live dimanapun berada, anugerah Tuhan itu luar biasa tetap bersama kita, menemani kita senantiasa. Doa saya, Anda dan keluarga sehat semuanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biar hanya pimpinan Tuhan dan kehendak Tuhan yang terjadi dan berlaku. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah online kami secara virtual ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapa, sekali lagi kami angkat, kuasa-Mu tidak terbatas dan pelayanan-Mu tidak terbatas dengan apa sekalipun. Bapa, kami percaya Tuhan yang menganugerahkan kami kebaikan dan kemurahan, Tuhan juga yang memberi kami hikmat
dan apapun untuk melayani. Sebab Roh Kudus-Mu tidak terbatas oleh satu cara, kemudian juga kehendak-Mu dan pekerjaan-Mu tidak dibatasi oleh apapun manusia pikirkan. Sebab Engkau Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi, lindungi hamba di belakang salib-Mu ya Bapa, agar hamba disampaikan ya Tuhan itu daripada-Mu, bukannya hamba lagi, tapi Roh Kudus menguasai sepenuhnya. Kami diberkati dalam nama Yesus, amin, haleluya, amin. Baik saudara, pada pagi hari ini saya rindu untuk kita melihat bersama, merenung bersama firman Tuhan ya, yang biasa kita dengar yang tentang persembahan yang hidup ya, yaitu di dalam Roma pasal 12 1 dan 2. Jadi saya pada pagi hari ini ingin membawa itu dari sudut angle yang lain ya, yang itu sebuah persatuan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Baik, sebelum itu kita buka dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 seperti yang biasa kita dengar. Saya baca untuk kita bersama. Firman Tuhan berbicara begini ya, dalam terjemahan baru. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Allah yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah saudara, biasa kita membawa dengar ini, mendengar firman Tuhan ini di dalam tentang persembahan, apa yang harus. Namun pada pagi hari ini saya rindu kita membawa dalam satu peristiwa melalui satu pribadi, di mana dia tergenapi apa yang difikirkan, sebab dia mengikuti apa kehendak Tuhan dalam ini sesuai dengan ayat 2. Apa kehendak Tuhan sesuai dengan ayat Tuhan. Kita buka bersama melihat bagaimana itu Yakub, saudara. Yakub adik kepada Esau. Ya, semua kita tahu peristiwa Yakub seorang penipu, seorang itu. Tetapi apa terjadi dalam kehidupannya? Namanya bukan lagi Yakub penipu, tetapi diubah Tuhan menjadi Israel. Ya, pada hari ini, ya. Pada hari ini kita lihat dalam Kejadian, saudara. Mari kita lihat buka dalam buku Kejadian. Ya, Kejadian pasal 28. Ini cerita permulaan dia, saudara. Kejadian 28 menceritakan bagaimana ya, yang saya katakan dua peristiwa ini, satu Betel dan Peneam. Betel dan Peneam, ada dua peristiwa. Ia tergambar dalam yang saya ingin membawa dalam Roma pasal 12 1 dan 2 ya, di mana itu Betel, di mana itu Peneam. Ayat 1 itu Betel dan ayat 2 itu Peneam. Saya ingin membawa gambaran bersama. Cerita ini begini, saudara. Ya, ayat 28 menceritakan ya, ayat terakhir dalam 16 Yakub berkata, bangun dari tidur, dia berkata, sungguhnya Tuhan ada di tempat ini, aku tidak mengetahui. Ia takut, alangkah dahsyatnya tempat ini, tidak ada lain daripada rumah Allah dan gerbang surga. Jadi Betel itu seperti mana gereja-gereja Betel pada ini dikatakan itu rumahnya Tuhan, rumah Allah, rumah Yahweh, rumah Elohim dikatakan. Itu dikatakan Betel, di mana rumahnya Allah. Ya, di mana peristiwa ini menggambarkan, saudara, di mana Yakub itu lari daripada perbuatannya, pergi menyelamatkan diri, dan di situ dia mengalami encounter, pertemuan dengan Tuhan. Dikatakan di situ, saudara, di mana Betel itu ada rumah Allah, di situ ada perjumpaan khusus dia dengan Tuhan, ya, saudara, seperti dilihat penampakan Tuhan di dalam hidup dia, saudara. Dan ini yang luar biasa yang kita lihat pada pagi hari ini, bagaimana perubahan Yakub ke depan. Dan kita lihat, saudara, apa dikatakan begini dalam ayat selanjutnya, itu diceritakan begini, saudara. Keesokan paginya, lalu ayat 20 itu berkata begini. Lalu bernasa Yakub, jika Allah yang menyertai aku dan melindungi aku di jalan yang kutempuh, ini memberikan kepadaku roti untuk dimakan, pakai, seterusnya, sehingga aku selamat kembali ke rumah, maka dialah Allah. Lihat pertemuan begini, saudara, seperti mana dalam ayat Roma tadi memperkatakan, saudaraku, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Nah,
Di sini Yakub mempersembahkan hidup dia. Kalau dia bertok Allah yang itu, dia kata persembah dia Allahku. Nah, kali ini Tuhan berbicara, kalau kita mau mengikuti Tuhan, persembahkanlah kita sebagai persembahan yang hidup. Yakub mempersembahkan hidup dia untuk melayani Tuhan. Ya, apapun dilakukan, apapun diperlakukan oleh, Anda tahu cerita ada oleh pakcik ataupun angkernya Laban, dia tetap bersabar sebab dia ingat pada nazar dia, jika Allah itu maka dia kembali dia ada Allahku. Jadi apabila kita mempersembahkan kita sebagai persembahan hidup, konteks pada ketika itu dalam Roma itu saudara, di banyak cendekiawan lahir ketika itu, banyak ahli-ahli persapa yang terlahir pada kota itu, di mana kota Roma itu mengatakan seperti Anda yang tahu ya, macam Vatikan ke apa, banyak orang cerdik pandai memperkatakan soal yang hidup. Lalu Paulus mengetengahkan kalau mau itu bukan sekadar percakapan ya, tapi kita harus mempersembahkan kita sebagai persembahan yang hidup. Gaya sekali seperti Betel ini saudara, datang ke rumah Tuhan. Kalau Anda datang ke rumah Tuhan tanpa mempersembahkan sebagai, apa maknanya saudara? Anda tidak menyerahkan hati Anda. Contohnya Anda datang ke gereja ya, Anda tidak mempersembahkan sebagai tubuh yang hidup ini. Tubuh yang hidup saudara berarti begini ya, selalunya kita mempersembahkan korban itu disembelih, mati baru dipersembahkan. Bayangkan kalau ketika kambing itu masih bergerak, ketika Anda meletak dalam altar itu tidak mudah saudara. Seperti rakan-rakan saudara kita Muslim ketika merayakan korban ya, banyak peristiwa, ada lembu terlepas, mana kata lembu jini terlepas, sebenarnya bukan mudah. Ya, bukan mudah. Itu yang Tuhan tuntut kita, persembahan yang hidup. Kalau kita masuk ke Betel, rumahnya Tuhan, gereja Tuhan, itu seluruh pikiran kita itu saudara masuk juga dengan kehadapannya Tuhan itu saudara. Bukan badan kita, tapi pikiran kita pergi lain. Ya, ketika kita menyembah, pikiran kita pergi lain. Mungkin ibu-ibu terpikir, aduh, saya lupa padam gas kata dia. Aduh apa? Saya lupa padam itu. Nah, ini dikatakan bagaimana Anda mempersembahkan satu korban yang hidup. Bermakna Anda tidak bernyawa pergi ke gereja itu saudara. Ya, pikiran pergi lain, ataupun nanti sudah memasang mau makan apa lepas ini, mau makan kolomi, kampuan, whatever it is sudah dirancang ketika, apalagi kalau ketika khotbah pastor itu. Ya, ketika pastor itu berkhotbah kamu buat lain. Baik seperti live pada hari ini. Saya tidak tahu semana Anda menonton ini, Anda guring ke, tebarin ke, apakah itu ya Anda dengan Tuhan. Tapi saya mau pikirkan daya itu persembahkan sebagai korban yang hidup. Yakub memberi nasar kalau Allah itu memberikan ini pertemuan di rumah Tuhan itu, itulah yang dikatakan tubuh kita ini baik Allah. Ya, Paulus juga mata ini baik Allah, tempat Allah berdiam. Dia mau yang hidup. Ya, kalau sudah mati Anda mempersembahkan, bayangkan kalau kita mempersembahkan persembahan yang mati, mayat-mayat itu mati, macam mana? Kan itu satu apapun memudaratkan kehidupan kita ya, persembahan yang hidup di hadapan Tuhan yang berdaya ya, yang berkualitas. Dikatakan dalam ayat ini, ayat itu dikatakan dalam Roma sudah, supaya kamu mempersembahkan itu dengan itulah ibadahmu yang sejati ya, ibadahmu yang sejati ya. Apa ibadah kita sejati? Mempersembahkan korban yang hidup. Ketika Anda datang di rumah Tuhan, berilah ibadah yang sejati. Tidak lama saudara ya, ketika Anda berkebaktian hari ini, tidak lama, beberapa jam, the rest of the day, from day 1, maksudnya hari Senin sampai Sabtu, apakah Tuhan itu begitu kejam sehingga tidak memberi masa untuk kita secara pribadi ataupun waktu bekerja? Dan kebanyakan kita kebaktian pun paling kurang, paling banyak 2 jam saja kan?
1-2 jam saja. Ya, itu pun kita merasa rimas, tidak senang. Tetapi kalau kita sepertinya ini itu Yakub, dia lari daripada keadaan hidup dia, dan Tuhan menemukan dia, ya, dan Tuhan mengasihi dia. Di situ dia katakan ada tangga-tangga surga. Wow, satu penglihatan. Saya percaya ketika Anda lari dari kehidupan Anda kepada Tuhan, Tuhan, Anda menemukan Tuhan, Tuhan menemukan Anda, perubahan besar terjadi. Nah, lagi saya lanjutkan lagi tentang kisah Yakub ini, saudara. Nah, ketika dia lari, dia sudah mengalami penglihatan itu, mimpi itu di dalam di Betel itu, di mana dia meletakkan bantal dan batu itu dipersembahkan, dan dia move on, saudara, kan? Dia terus bergerak kepada destinasinya. Dan destinasi itu mungkin kita pakai sudah tiba di rumah Pakcik dia Laban, mungkin ada senang-senang, tetapi dia menghadapi banyak cabaran di situ. 14 tahun selama itu dia bersama istri dia pertama, istri kedua dia Rahel, dan apapun dia menghadapi hari sama kesukaran sebab dia rasa tertipu. Dan dia hadapi itu, tetap dia memperingatkan Tuhan. Ingat peristiwa itu, Laban, pakcik dia sendiri itu tidak betul-betul mengasihi Tuhan, tapi dia tetap kepada Tuhan. Seperti mana Yesua, aku dan keluarga. Ingat, saudara, ingat. Nah, kalau dilanjutkan balik bagaimana hidupnya antara dua dan istrinya itu, saudara, Lea dan Rahel. Kenapa Tuhan menutup kandungannya? Nah, lihat apa yang berlaku di dalam kehidupan Rahel. Sungguh pun dia dicintai, ya. Sungguh pun dia sangat dicintai, tetapi karena perbuatannya menduakan Tuhan. Kamu ingat peristiwa yang lalu yang saya katakan, peristiwa dia Tarifin? Nah, itu yang menjadi. Kenapa kakaknya Lea tidak menyimpan, bahkan dia beria sangat. Makanya saudara, kita harus berhati dalam itu yang saya katakan, persembahan yang hidup yang benar-benar di hadapan Tuhan. Baik saudara, kita terus lagi kehidupannya apabila dikatakan Peniel, ya, selepas dia pergi Betel, Peniel. Dan kita lihat ayat 2 dalam Roma ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu sehingga kamu dapat membezakan karena Allah apa yang baik dan apa berkenan. Amin, saudara. Nah, begini. Ketika Yakub ingin balik bertemu dengan abang dia, Esau, ada peristiwa yang berlaku dalam hidup dia. Dia sangat ketakutan. Apakah saya diterima atau tidak? Apakah yang akan terjadi dalam kehidupan saya? Tapi dia berazam pertamanya, dan Tuhan menemukan dia. Peniel dalam bahasa Hebrew itu kita berjumpa dengan Tuhan, the face of God, ya, mukanya Tuhan. Dan hari ini, saudara, mungkin kita hari ini kita menghadapi suatu keadaan di mana keadaan spiritual dan reality, kan? Keadaan spiritual di mana kita berjumpa dengan Tuhan, dan kita harus menghadapi reality, ya, reality dalam hidup kita ini. Yakub bertemu dengan Tuhan. Ya, banyak orang kata dia wrestle, bergumul dengan Tuhan, dia menghadapi keadaan dan reality hidup dia bukan senang. Dengan kata lain, ayat ini dikatakan berubahlah cara pikir kita. Ya, cara kita itu bergumul di hadapan Tuhan. Kita mendengarkan, cari Tuhan benar-benar. Sepertinya Daud, dia seeking blessing daripada orang itu yang tidak gitu, tapi saya percaya dia memang tahu itu adalah Allahnya. Kenapa saya kata berani ngatakan, kalau tidak engkau memberkati aku tidak melepaskan kamu. Kalau dia orang biasa, saudara, apa punya perkataan itu? Ya, sehingga Tuhan menentukan namanya. Nah, ini melihatkan bagaimana penyertaan Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup kita, melalui Peniel, dalam hidup kita itu, hari ini adalah pikiran kita, saudara. Ya, bergumul banyak kita. Iblis menyerang pikiran.
Iblis menjatuh melalui pikiran kita. Ya, semua menjadi peperangan rohani pun dalam pikiran kita. Hari ini ketika saya bercakap, saya pun tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Pikiran kita bergumul dengan Tuhan, cari Tuhan benar, bagaimana mengerti, sehingga kita dapat membezakan kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Dia. Nah, saudara, kalau kita lihat Yakub ketika dia bergumul dengan Tuhan, saudara, bergumul erat dengan Tuhan, dia tidak mau kalah. Sebab itu dia mencari kehendak Tuhan. Jangan, aku tidak mau melepaskan engkau kalau engkau tidak mau berkati. Lihat, ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup dia, sehingga Tuhan memikul singgurnya, dia tempang, saudara. Mengingatkan kita, saudara, bukan Tuhan mencacatkan keadaan Yakub, bukan Tuhan sengaja melihat gambar buruknya apabila kita di harapan Tuhan. Pasti kita menghadapi kecacatan sepertinya Yakub itu cacat kita. Bayangkan ketika dia bertemu dengan Esau, kan dia sudah tempang. Alangkah sedihnya kan, bertemu dengan abang dengan saat dijumpa dia macam ni, tempang kan, abang. Apakah itu gambaran yang kita mau? Tapi di sini, kalau kita bertemu bergumul di hadapan Tuhan, cara pikir kita, ada sesuatu yang Tuhan ingin ingatkan kita, bahwasanya yang mau berkati kita itu adalah Dia. Sebelum ini saya pernah kongsikan sebagaimana Paulus berdoa, cukuplah kasih karuniaku, mengingatkan kita, saudara, kalau si Yakub dalam keadaan yang timpang, mengingatkan kita ada di atas segalanya yang menguasainya. Ya, mungkin kelemahan kehidupan kita ini, saudara, yang menyebabkan kita itu supaya bergantung harap, supaya si Yakub ini tidak begitu sombong, supaya dia tidak menyatakan, wah begini saya sudah mengalahkan. Tetapi dia berjumpa dengan istri dan keluarganya dalam keadaan tempang. Mungkin perbuatan, apa yang terjadi suamiku, apa yang terjadi ayah. Tapi Yakub dalam kitab menyatakan, dia tidak pernah komplain, kenapa kau singgung pukul pahaku sehingga saya terkeher. Ya, dalam keadaan yang tempang. Ya, saudara, ini mengingatkan kita bahwa pertemuan-pertemuan dengan Tuhan banyak mengaitkan pikiran kita. Berubahlah menurut akal budimu. Dalam terjemahan lain dikatakan renew your mind, ya, change your mindset. Ya, cara pikir kita itu berbeza supaya kita dapat meneliti mana kehendak Allah, mana kehendak Tuhan. Dan Yakub tahu ini sudah kehendak Tuhan. Kalau dia sudah tempat, itu kehendak Tuhan. Kalau apa terjadi dalam hidup kita mungkin tidak bersesuaian menyenangkan kita, tetapi kita tahu itu kehendak Tuhan dan berkenan menyenangkan Dia. Amin, haleluya. Kita juga rasa bahagia, ya, sebab kita mempersembahkan persembahan yang hidup, dan kita berubah mengikut akar budi kita, saudara. Nah, saudara, mungkin secara ringkat banyak dapat bisa kita uraikan dalam Betel dan Penuel dalam hidup kita ini, saudara. Ya. Pertamanya kita lari kepada Tuhan, kepada rumah Tuhan. Dan seterusnya kita move on. There is Penuel dalam hidup kita. Kita harus beranjak, ya. Kita bukan hanya tinggal di Betel seperti Yakub. Dia tidak hanya tinggal di Betel saja, dia bergerak kepada Penuel, di mana dia mengalami suatu perubahan, baik nama dia, berkat dia, sampai keturunannya seperti sesuai dengan janji Tuhan. Ada perubahan, melihatkan kita perjalanan rohani kita ini dipimpin Tuhan. Yang pertama, yang itu kita datang kepada Tuhan, di rumah Tuhan dimanapun ada, apapun dalam keadaan Betel dalam hidup kita, turning point dalam hidup kita, saudara. Dan kita lari kepada Tuhan, kita bergerak apabila susulannya, waktunya Tuhan, apabila dia kembali ke rumah bapak dia, ke rumah abang dia melihatkan satu perubahan dalam hidup dia. Ya, saudara, biar ini perubahan budi kita, cara pikir kita ini bersesuaian dengan apa kehendak Tuhan. Amin, saudara. Saya tidak tahu apa keadaan yang kita dapat alami sesuai dengan pandemik hari ini. Mengingatkan kita
begitu cantiknya raga ataupun cantik rencangan kita. Tapi bila keadaan ini menjadi, ingat Tuhan atas segalanya. Mungkin kita rasakan pelayanan kita cacat sebelumnya. Mungkin kita rasakan dalam keluarga kita tidak seperti apa yang kita rancangkan. Ingat seperti Yakub, tetap dia bersama Tuhan. Keadaan dia tempang berjumpa dengan orang yang dia sangat kasih, yaitu Esau abang dia. Tempang, saudara, sangat kesian kan kalau kita itu tempang. Mungkin perbualan mereka, adikku kenapa sampai begini, pakcik ataupun angkel kamu berkelakuan kemarin. Mungkin dia tidak ceritakan itu. Ini sudah, mungkin dia ceritakan, saya mau pertemukan Tuhan. Itu juga mungkin kesaksian kepada abang dia Esau. Kan kita katakan banyak perjemahan itu keturunan Esau, apa yang tidak berkenan kan, tapi dia boleh menceritakan kepada kita. Amin. Ingat saudara, saya kasih firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini supaya kita renung kembali, ya. Karena itu saudaraku, persembahan yang hidup itu Betel, datang ke rumah Tuhan. Sebab persembahan yang hidup. Penel, kita berubah cara budi kita, perubahan, ya. Orang kata perubahan, bukannya intent, ya, kita mau melakukan, tidak, jangan kita mau, tapi kita mau berubah. Orang kata bila bermula, mulalah hari ini, jangan katakan besok. Kalau orang kata intent, ya, confirm, ya, betul kan? Jangan pada itu hanya mau ingin melakukan, tetapi kita harus transform dalam hidup kita, berubah saudara, cara pikir kita. Ya, mungkin di mana Anda berada, ya mungkin Anda merasakan Anda jauh di hadapan Tuhan. Saya rindu juga berdoa untuk Anda di mana Anda berada. Biar Roh Kudus Tuhan yang melayani. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, firman-Mu hamba sudah sampaikan tentang perubahan dalam Betel, dalam hidup kami Bapa, di mana kami datang kepadamu dan kami menemukan rumahnya Tuhan di dalam hidup kami sendiri Bapa. Ubah kami Tuhan untuk kami mempersembahkan korban yang hidup, itu hidup kami di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami melarikan diri. Kami sengaja Tuhan tidak memperdulikan Engkau dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang padamu. Adakan perubahan dalam hidup kami. Ternyata kami tidak hanya tinggal itu Tuhan, tapi kami mau berubah di dalam rumah-Mu yang Bapa. Kami ingin mengalami seperti Penel dalam hidup kami, perubahan dari pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami sampaikan itu memberkati orang, sebab itu daripada-Mu Roh Kudus semua yang menuntun. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus berkati mereka yang tampil hadir, yang Engkau sentuh pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus-Mu yang melayani mereka, membisikkan tata cara bagaimana selanjutnya Roh Kudus-Mu yang menuntun. Terima kasih Tuhan, karena kasih dan kekuatan-Mu sentiasa menyertai kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan bersama. Tuhan Yesus memberkati kehidupan-Mu. Apa yang terbaik dari surga itu yang Allah Bapa persembahkan dan berikan kepadamu dengan kasih anugerahnya, dengan kasihnya. Tuhan Yesus menyinari wajahnya yang memberkati keluarga, anak, istrimu, dan segala isi rumahmu yang bernaung keluar masukmu. Tuhan menjaga baik kesehatan jasmani dan rohani Engkau pelihara, masa depan anakmu, pendidikan dan pekerjaan Engkau terpelihara di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berbicara di sini, tetapi lanjutan daripada ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu terus menuntun. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama kasih Yesus kami percaya dan berdoa. Yang diberkati Yesus bersama katakan amin. Amin. Terima kasih saudara. Kita berjumpa lagi dalam online minggu depan ya. Kita tidak tahu sehingga pengumuman khususnya kita di Sarawak, bagaimanakah dibenarkan, bagaimana daripada pemerintah kita. Kita terus berdoa. Oke, Tuhan Yesus memberkati.